Shalom, salam jumpa kembali dalam program Renungan Sulu Injil, edisi 23 Juni tahun 2026. Firman Tuhan bagi kita pagi ini terambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 12 sampai ayat 17. Tema renungan kita, para hamba Tuhan, menangislah. Dan nas kita berbunyi, baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di atas serambi depan dan mezbah. Saudara kekasih, kita mungkin sudah terbiasa menangis ketika disakiti. Kita menangisi diri dan dosa kita sendiri. Pernahkah kita menangisi dosa orang lain dan memohon pengampunan Tuhan baginya? Sebagai hamba Tuhan, siapakah yang harus kita tangisi? Tuhan memanggil para hambanya untuk menangisi dosa umat. Hamba Tuhan menangisi dosa dan pertobatan umat. Nabi Yoel menyerukan pertobatan kepada seluruh umat Israel dari semua kalangan dan semua usia. Nabi Yoel berbicara tentang Bait Allah sebagai pusat ibadah kurban, tetapi kurban yang diminta oleh Tuhan bukan berupa hewan, melainkan tangisan, air mata, ratapan, dan doa di pelataran atau serambi depan dan mezbah. Mezbah yang dimaksudkan adalah mezbah bakaran kurban, simbol pertobatan dan pengampunan. Melalui Nabi Yoel, Tuhan menuntut kurban dari para imam, yakni hati yang bertobat, menangis, meratap, dan berpuasa, supaya ada belas kasihan Tuhan atas seluruh umat, dari anak-anak, bayi, sampai orang-orang tua. Tuhan menyatakan Ia sudah bersedia memberikan pengampunan. Para imam, pelayan-pelayan Tuhan adalah orang-orang pilihan yang ditetapkan menjadi perantara, berdiri di antara umat yang berdosa dan Allah sebagai perantara. Tuntutan keadilan berupa kurban hewan yang disembelih dan darahnya dipercik telah digantikan oleh Tuhan sendiri dengan kurban ratapan pertobatan para imam. Allah tidak lagi menuntut kurban dan darah hewan sebagai pengganti. Allah tidak mencari upacara liturgis, tetapi Allah menghendaki hati yang hancur dan merendah dalam seruan, "Ya Tuhan, sayangilah umat-Mu, dan jangan biarkan milik-Mu sendiri menjadi celaan." Saudara kekasih, Allah berkuasa dan bersedia mengampuni umat-Nya, namun tidak berarti umat tidak perlu serius bertobat. Allah menghendaki hamba-hambanya pun memiliki hati yang berbelas kasihan seperti hati Allah. Para hamba Tuhan perlu memiliki hati yang dipenuhi dengan kerinduan akan pertobatan umat dan berbalik kepada Allah. Hamba Tuhan sejati ialah mereka yang tidak tahan melihat dosa umat, tetapi juga tidak sampai hati jika umat dihukum. Hamba Tuhan sejati bukan menangisi diri dengan egois, tetapi yang menangisi dosa umat Tuhan dan berjuang mencari belas kasihan Allah. Saudara, para hamba Tuhan, pendeta, penatua, diaken dan pengajar, berdoalah dan menangislah demi pertobatan dan pemulihan umat Tuhan. Amin. Demikian renungan bagi kita pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.